Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngelapot, selamat datang kembali di podcastnya BPJS Kesehatan Cabang Dumai. Kali ini kita akan membahas topik yang mungkin sudah sering didengar ya sama Sobat Ngelapot, namun belum banyak yang betul-betul memahami permasalahan ini. Yaitu ketika kita bikin SKCK, itu harus melampirkan keaktifan BPJS Kesehatan. Nah, SKCK di sini bukanlah sebuah SKCK di sini ialah surat keterangan catatan kepolisian yang gunanya untuk misal mau cari pekerjaan, mau melengkapi identitas bahwa kita tuh di sana keterangan-keterangan kayak pelanggaran kepolisian itu sudah tertera di situ. Nah, apa sih sebenarnya SKCK dalam keaktifan BPJS ini? Kenapa dokumen eh, keaktifan kepesertaan BPJS kita harus dilengkapi di SKCK? Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama rekan saya dengan nama Baginda Maulana. Selamat datang Baginda. Terima Halo kasih. Fer, senang sekali bisa berbagi informasi penting dan sering menjadi kebutuhan masyarakat terkait dengan BPJS Kesehatan. Oke, Gin. Langsung saja kita mulai agar pendengar mendapatkan informasi lengkap seputar program JKN. Nah, Gin, kita mulai dari pertanyaan paling dasar ya. Sebelumnya, apa sih SKCK ini? Nah, kenapa ketika kita bikin SKCK harus melampirkan keaktifan BPJS Kesehatan? Oke, SKCK keaktifan BPJS Kesehatan itu adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan untuk menunjukkan bahwa status keanggotaan seseorang aktif dan tidak memiliki tunggakan iuran. Dokumen ini biasanya diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi seperti pengajuan KPR, seleksi kerja di perusahaan tertentu, pendaftaran beasiswa, atau bahkan saat mengurus izin usaha. Intinya, ini menjadi bukti bahwa peserta mematuhi kewajibannya sebagai anggota JKN. Berarti, Selain itu, juga alasan utama mengapa sekarang kayak ngurus SKCK, ngurus SIM itu harus aktif sebagai anggota peserta ya, JKN itu adalah untuk menjamin kesehatan peserta. Jadi apapun situasinya dia bisa selalu dijamin oleh BPJS Kesehatan. berarti ini sama kayak hal SIM yang kemarin ya sih, Gin? Iya, sama juga. Intinya adalah demi kebaikan Kita semua. masyarakat peserta kita semua agar kita selalu dalam lindungan JKN JKN. dan Tuhan Yang Maha Esa Iya, ya. dan Tuhan Yang Maha Esa pastinya. Berarti bisa dibilang dokumen ini mencerminkan kedisiplinan peserta dalam membayar iuran ya. Iya, sudah pasti kita harus disiplin membayar iuran. Karena ada manfaatnya kan. Masa kita cuma disiplin membayar PPN Wah, 12% gitu kan. Wajib pajak. Tapi juga kita harus wajib membayar iuran BPJS Kesehatan agar kita nggak tahu tanggal sial nggak ada di kalender. Tapi kita betul. selalu berharap kita dalam keadaan yang baik-baik saja Iya, dengan kita terdaftarnya sebagai dengan kita selalu aktif terdaftar sebagai peserta JKN itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau usaha kita dalam menjaga kesehatan kesehatan kita. kita, jaga keselamatan ya juga sih ya. Itu kan nggak ada ruginya ya. Iya, Malah nggak ada mungkin ruginya. ada manfaatnya bagi kita ya. Pasti selalu ada manfaatnya. Nah, kalau begitu bagaimana caranya peserta melampirkan keaktifan BPJS-nya dalam pembuatan SKCK? Nah, prosesnya itu sangat mudah ya dan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Tadi katanya untuk bagaimana cara peserta mengajukan SKCK keaktifan BPJS ya. Berarti dia menunjukkan bukti Bukti keaktifannya saat keaktifannya. membuat Betul. SKCK. Nah, itu. Kalau dari pengalaman aku saat membuat SKCK, ya aku datang terus aku kasih ininya kartu aku. Tapi kalau misalnya kartu kalian hilang, itu bisa lihat di aplikasi Mobile JKN. Login ke aplikasi Mobile JKN, terus tinggal tunjukin aja ke petugasnya. Nanti petugasnya yang bakal ngecek nomor kartunya, nomor Nomor kartu pesertanya. Jadi nanti dicek
Nanti kalau misalnya statusnya aktif nggak aktif itu ada di dalam aplikasi PIC yang berada di eh, Polres ya, Polres. Polres atau Polsek setempat gitu. Jika sudah aktif, maka itu akan diproses oleh peserta PIC-nya. Tapi kalau belum aktif, itu akan dikembalikan lagi apa namanya berkasnya dan diminta untuk melengkapi. Ya, jadi peserta bisa melakukan pendaftaran atau pengaktifan kembali JKN-nya. Terus kalau seandainya sulit, misalnya terkendala sama aplikasi mobile JKN-nya, itu peserta bisa datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Mm-mm. Nah, bisa minta langsung datang, di sana akan dibantu petugas untuk mengecek keaktifan kepesertaannya. Bisa melalui petugas pelayanan atau melalui, Aman JKN bisa. mesin Aman JKN, Ah, anjungan mandiri JKN, bisa. Tinggal difoto aja aktif. Kalau misalnya terkendala karena jarak mungkin ya cukup jauh gitu dari tempat, itu bisa menggunakan WhatsApp Pandawa. Serta bisa menggunakan pelayanan administrasi melalui nomor WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165. ingat ya, jangan lupa. Dengan mengirimkan data NIK dan tanggal lahir, nanti akan dikirimkan status keaktifan peserta. Nah, itu tadi caranya untuk mengecek keaktifan JKN peserta melalui beberapa kanal layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Oke. Nah, tadi kan Baginda ada pernah kan mengalami bikin SKCK dengan Iya, melampirkan keaktifan BPJS-nya. Itu peraturan ini baru berlaku atau gimana? iya untuk peraturan ini, untuk di Dumai sendiri sih ini peraturannya baru, mulai dijalankan dan diimplementasikan pada bulan Agustus tahun ini, tahun 2024. Untuk UU-nya sendiri, UU Perpolnya, peraturan polisinya itu sudah diterbitkan sejak tahun 2023. Nah, oh iya aku mau nambahin sedikit untuk mengecek keaktifan kepesertaan melalui kanal layanan WhatsApp Pandawa itu bagi yang bingung caranya bagaimana, silahkan lihat di Instagram KBJKN, Instagramnya BPJS Kesehatan Cabang Dumai. Mm-mm. Lihat di Reels-nya itu sudah ada cara melihat keaktifan kepesertaan menggunakan tutorialnya menggunakan WhatsApp Pandawa. Jadi silahkan dilihat dan di-follow, di-share juga. Share juga. Oke. Nah, bagaimana jika peserta ternyata nih, Gen, dia memiliki tunggakan iuran. Dia udah ada BPJS-nya, namun menunggak. Apakah bisa itu dilampirkan ketika proses pengajuan SKCK atau malah ditolak sama pihak Polresnya? Nah, kalau ada tunggakan otomatis kan itu JKN ini nonaktif. Nah, jika nonaktif berarti dia tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan SKCK dan PIC dari Polres atau Polsek setempat akan menolak pengajuan tersebut sampai seluruh persyaratannya dilengkapi. Nah, jadi penting untuk selalu mengecek dan memastikan Anda membayar iuran tepat Tepat waktu waktu, setiap bulan. Jika Anda memiliki kendala dalam pembayaran, misal kelupaan. statusnya ini sudah saatnya Anda membayar. Terus tapi status di keaktifan misalnya dicek di mobile JKN, di situ dicek Anda tidak ada tunggakan. Tapi Anda mau bayar. Ya, mungkin jika Anda ragu, Anda bisa memastikan lagi Betul. ke kantor dengan petugas atau pegawai yang Anda kenal. Nah, lanjut, Geng. Dokumen ini menjadi syarat penting dalam banyak urusan administrasi ya. Karena kita tahu SKCK ini untuk melamar pekerjaan aja itu udah menjadi salah satu wajib, syarat wajib gitu kan. Nah, menurut King, kenapa pihak-pihak perusahaan meminta SKCK untuk keaktifan untuk melampirkan dalam pekerjaan gitu? Alasannya mungkin lebih ke
melihat karakter juga ya kalau seandainya kayak di perusahaan atau kayak apa namanya, pengajuan kartu kredit di bank gitu kan. Jadi calon nasabah kartu kredit di bank atau menjadi calon karyawan untuk melihat karakter dari orang yang mengajukan tadi. Apakah dia memiliki tanggung jawab? Apakah dia bisa memenuhi itu semua? Apakah dia disiplin untuk hal kecil seperti itu, termasuk membayar iuran asuransi kesehatan dirinya sendiri gitu. Iya, iya. Untuk melihat apakah mereka mampu, maksudnya dari segi finansial kayak gitu, kalau untuk bank ya. Kalau untuk perusahaan untuk menunjukkan, eee, ini ya kan seperti yang kita tahu kadang kan tidak semua perusahaan menanggung BPJS kesehatan pegawainya. Sebagian besar untuk perusahaan menengah ke atas ya pasti biasanya menanggung. Untuk itu dia untuk melihat apakah si calon karyawan ini peduli akan kesehatannya sendiri gitu, apakah dia sudah punya jaminan kesehatan yang aktif, seperti itu. Oke. Nah, dalam kenyataannya tentu ada kesulitan ya, geng. Apa saja sih tantangan bagi masyarakat dalam melampirkan keaktifan BPJS Kesehatan untuk bikin SKCK? Ya tantangan terbesarnya itu adalah kemungkinan besar dia ditolak, saat mengajukan SKCK adalah keadaan ketika dia nonaktif. Hmm, Berarti dia tidak membayar iurannya secara tepat tepat waktu. waktu. Ini biasanya kurangnya pemahaman dan pentingnya membayar JKN tepat waktu bagi para peserta JKN yang berpikir bahwa aku kan nggak pakai kenapa aku Iya, iya. bayar kayak gitu. Aku kan juga nanti aja lah kalau misalnya udah butuh baru aku bayar kayak gitu kan. Ini sayang sekali ya pemikiran seperti ini. Selain itu, beberapa peserta masih merasa kesulitan menggunakan aplikasi mobile JKN, kanal-kanal layanan digital. Tapi kalau misalnya kanal layanan tatap muka juga mungkin berkendala karena jarak. Pokoknya eh, ada aja alasannya. Kita juga nggak bisa ngatur itu semua kan. Tapi dari BPJS Kesehatan sendiri selalu berupaya maksimal berinovasi setiap tahunnya untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada para peserta JKN. Ada peserta yang tidak sadar bahwa ia memiliki tunggakan karena perubahan data seperti misalnya dia eh, resign kayak gitu Iya. atau misalnya dia kena layoff terus ternyata dia dialihkan ke Mandiri oleh perusahaan lamanya tapi dia nggak tahu dia harus bayar sendiri kayak gitu ternyata menunggak jadinya. Nah, terakhir nih, apa sih tips praktis yang bisa Baginda bagikan kepada masyarakat agar mereka bisa menjaga keaktifan pesertaannya dengan optimal? Yang pertama, tolong bayar iuran tepat waktu Nah, sebelum tanggal 10. 10. Nah, jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu panjang, tolong bayar iuran tepat waktu. Atau kalau misalnya Anda orangnya yang Lupa. lupaan, bisa pakai auto debit. Terus belajar menggunakan aplikasi mobile JKN. Tak henti-hentinya BPJS Kesehatan baik yang pusat maupun yang cabang selalu membuat konten-konten edukasi mengenai cara menggunakan aplikasi mobile JKN. Anda juga bisa nanya di Google, bisa juga nanya ke Chat GPT ChatGPT. untuk belajar. Jadi agar Anda selalu mengembangkan kemampuan digitalisasi Anda. Terus perbarui data secara berkala, cek perubahan data peserta Anda. Jika ada sesuatu perubahan harap dilaporkan, misalnya keluarga yang ditanggung ada yang berpulang, keluarga yang ditanggung ada yang bertambah, atau mungkin pindah tempat kerja, itu harap dicek kembali. Lalu manfaatkan layanan digital. Sebaiknya manfaatkan layanan digital karena lebih praktis dari segi apapun itu biasanya lebih praktis ya layanan digital daripada layanan tatap muka. Oke. Ya, terima kasih Baginda atas penjelasan yang sangat detail ini dan bermanfaat sekali bagi kita semua. Saya yakin sobat melapor
hari ini bisa mendapatkan banyak wawasan baru tentang pentingnya keaktifan BPJS Kesehatan. Oke, terima kasih kembali Fedri, senang bisa berbagi informasi. Semoga masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga keaktifan kepesertaan JKN. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada sanak saudara kalian semua agar lebih banyak orang yang paham tentang manfaat dan prosedur uh, keaktifan BPJS Kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam inisiatif.